Kadang-kadang ya, tokoh-tokoh terbesar dalam sejarah itu nggak lahir dari kemegahan istana atau gegap gempita perang, tapi justru dari sebuah bisikan, sebuah doa yang tulus dari hati yang paling dalam. Nah, hari ini kita bakal menyelami sebuah kisah tentang gimana doa seorang perempuan yang hancur hatinya ternyata bisa mengubah takdir satu bangsa. Yuk kita mulai perjalanan ini. Ini dia, janji yang diucapin dalam hening, tapi kekuatannya luar biasa. Ini bukan sekedar kata-kata loh, ini sebuah nazar, sebuah sumpah dari jiwa yang benar-benar hancur. Dan doa inilah yang jadi titik awal dari semua kisah kita. Kisah tentang Samuel, nabi besar sekaligus hakim terakhir bangsa Israel. Oke, jadi untuk benar-benar ngerti siapa itu Samuel, kita harus kenalan dulu sama ibunya, Hana. Seorang perempuan yang hidupnya itu, campur aduk banget antara cinta yang besar dan kepedihan yang mendalam. Coba deh bayangin situasinya. Setiap tahun, mereka sekeluarga pergi ke rumah Tuhan di Silo. Harusnya kan jadi momen yang penuh sukacita ya. Tapi buat Hana, ini justru jadi momen paling menyakitkan. Kenapa? Karena Penina, madunya, terus-terusan nyakitin dia, ngejek dia karena nggak punya anak. Sakitnya tuh sampai Hana cuma bisa nangis dan nggak nafsu makan. Bahkan cinta dari suaminya, Elkana, rasanya nggak cukup buat ngisi kekosongan di hatinya. Dan di puncak kesedihannya itu, Hana melakukan satu-satunya hal yang dia bisa. Dia mencurahkan seluruh isi hatinya ke Tuhan. Dia berdoa khusyuk banget, sampai-sampai cuma bibirnya aja yang komat kamit. Saking khusyuknya, Imam Eli yang lihat dari jauh malah salah sangka, dikira Hana lagi mabuk. Tapi ini bukan mabuk anggur, ini adalah jiwa yang hancur yang lagi berseru sama Tuhannya. Dan Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doanya. Lahirlah seorang anak laki-laki. Namanya pun jadi pengingat abadi akan doa yang dijawab itu, Samuel, yang artinya, dari Tuhanlah aku memintanya. Jadi, setiap kali nama itu disebut, itu adalah kesaksian hidup tentang iman seorang ibu dan kesetiaan Tuhan. Keren banget ya? Nah, ini bagian yang paling bikin merinding. Coba kita renungkan sejenak. Setelah bertahun-tahun mendambakan seorang anak, akhirnya dikasih. Tapi, Hana menempati janjinya. Dia bawa Samuel yang masih kecil ke Silo dan menyerahkannya untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Ini adalah tindakan iman yang luar biasa besar. Oke, sekarang Samuel memulai hidup barunya di bawah asuhan Imam Eli. Nah, yang menarik dari zaman ini, Alkitab bilang kalau firman Tuhan jarang pada waktu itu. Artinya, suara Tuhan itu seakan-akan hening. Jarang banget ada nabi. Tapi justru di tengah keheningan itulah Tuhan memilih untuk berbicara kepada seorang anak kecil. Di suatu malam yang sunyi, ada suara yang memanggil namanya. Samuel. Samuel yang ngira itu suara Eli langsung lari ke kamar imam tua itu. Tapi Eli bilang, aku nggak manggil kamu kok, tidur lagi sana. Gak lama, suara itu manggil lagi. Samuel. Sekali lagi Samuel yang patuh itu bangun dan lari lagi ke Eli. Mungkin udah mulai bingung ya. Dan Eli pun jawab hal yang sama. Kuncinya di sini adalah Samuel tuh belum kenal suara Tuhan. Dan untuk ketiga kalinya suara itu memanggil lebih jelas. Samuel! Samuel! Nah, di momen inilah Imam Eli yang sudah tua itu akhirnya sadar. Kayak ada lampu yang nyala di kepalanya. Ini bukan suara manusia. Ini Tuhan sendiri yang lagi manggil anak ini. Atas arahan dari Eli, Samuel akhirnya memberikan jawaban yang mengubah hidupnya selamanya. Ini adalah momen krusial di mana anak yang lahir dari doa itu mulai belajar mendengar suara Tuhan secara langsung. Dan inilah awal dari perjalanannya yang luar biasa sebagai seorang nabi. Dari awal yang sederhana itu, Samuel tumbuh jadi figur yang super penting dalam sejarah Israel. Dia itu kayak jembatan yang menghubungkan dua era yang sangat berbeda, era para hakim dan era para raja. Perjalanan hidupnya benar-benar epik. Dia lahir sebagai jawaban doa, dipanggil Tuhan waktu masih kecil banget, tumbuh jadi hakim terakhir yang memimpin bangsa, dan di masa tuanya, dia yang mengurapi dua raja pertama Israel, Saul dan Daud. Pengaruhnya itu benar-benar membentuk sebuah bangsa. Silsilahnya ini juga menarik loh. Walaupun dia melayani kayak imam, dia itu sebenarnya dari suku Lewi yang tinggal di wilayah Efraim, bukan dari garis keturunan Harun. Ini menempatkan dia di posisi yang unik. Dia punya akar yang kuat dalam sejarah umat Tuhan, tapi juga berdiri sedikit di luar struktur yang ada, siap untuk membawa perubahan besar. Kalau aja Samuel punya profil di media sosial, mungkin bio singkatnya bakal kayak gini. Ini adalah inti dari identitas dan misinya. Lahir dari sebuah permintaan,
hidup untuk pelayanan, dan dipilih jadi corong suara Tuhan untuk bangsanya. Singkat, padat, dan sangat kuat. Lalu datanglah salah satu momen paling krusial dalam pelayanan Samuel. Bangsa Israel datang dengan sebuah permintaan yang intinya adalah penolakan. Mereka bilang, kami nggak mau lagi Tuhan jadi raja kami mau raja manusia, biar kayak bangsa-bangsa lain. Wah, hati Samuel hancur pastinya. Tapi Tuhan bilang ke dia, bukan kamu yang mereka tolak Samuel, tapi aku. Dengan berat hati, Samuel pun taat dan mengurapi raja pertama Israel, yaitu Saul. Dan ini membawa kita ke warisan terbesar dari Samuel, sebuah pelajaran abadi yang justru dia sampaikan melalui kegagalan raja pertama yang dia urapi itu. Pelajaran tentang apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan dari kita. Jadi ceritanya Tuhan kasih perintah yang spesifik dan jelas banget ke Saul. Tumpas habis bangsa Amalek, jangan ada yang disisain. Tapi apa yang Saul lakuin? Dia malah pilih-pilih. Dia biarin raja agak hidup, terus ternak yang paling bagus juga disimpan. Dan alasannya? Wah, kedengarannya rohani banget. Ini buat dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Nah, disinilah Samuel menyampaikan teguran keras yang pesannya menggemas sampai hari ini. Tuhan itu nggak terkesan sama ritual-ritual keagamaan kalau itu cuma buat nutupin ketidaktaatan. Mendengar dan menaati firman Tuhan itu jauh lebih berharga daripada persembahan korban semewah apapun. Inilah inti pesan kenabian Samuel. Konsekuensinya pun jelas dan menyedihkan. Karena Saul menolak firman Tuhan, maka Tuhan pun menolak dia sebagai raja. Kisah Saul ini jadi peringatan buat kita semua tentang bahayanya ketidaktaatan, apalagi yang dibungkus dengan alasan-alasan yang kedengerannya rohani. Jadi, kisah Samuel ini dimulai dari seorang ibu yang berdoa dengan sungguh-sungguh dan seorang anak yang belajar untuk mendengar. Dan pada akhirnya, kisah ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan pribadi. Di tengah semua kebisingan dunia sekarang ini, apakah kita masih meluangkan waktu untuk diam dan mendengarkan? Kalau malam ini Tuhan memanggil nama kita, apakah kita siap menjawab, "Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengar"? Coba kita renungkan.